Ciri rumah itu rumah sorga, kata Allah, kalau mereka masuk ke rumah itu hilang capek dan lelah. Masalah apa? Hilang capek dan lelah. Itu penting tu ibu-ibu. Awak kalau pulang latih, awak makok pulang kau dek latih pak. Tiba di rumah aja bertambah capek, bertambah latih kami ibu. Hilang lelah kami. Tu makok Khadijah kalau pulang Nabi itu ibu disambut tuh, disambut dengan senyum. Ibu kalau kami pulang ibu sambut di muka pintu. Assalamualaikum pak. Alhamdulillah lah pulang apa? Ambian bang kitasnya, bukan sepatunya, ambian bajunya. Itu hilang latih kami tu ibu. Barayu ibu minta piti keluar beko tu mah. You dompet kami ambillah sadonya, dah betul. Emang betul lah ibu. Karena rumah kau kata Allah ciri rumah surga itu hilang capek dan lelah kalau masuk. Jangan bertambah latih kami tiba di rumah tu. Yang hebat tu ibu, kalau kami banyak masalah di luar rumah, pulang bersobok ibu di rumah hilang masalah tu sadonya. Tu baru maskan tu. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam Al-Quran ada 2 surat yang disebut dengan surat nikmat ya. Pertama surat An-Nahl, itu Allah bicara tentang banyak nikmat. Karena itu di salah satu ayatnya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Di ayat 18-nya itu, jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Itu di surat An-Nahl itu. Jadi mulai ayat 1 sampai berikut itu bicara tentang beragam nikmat. Yang kedua, surat nikmat itu disebut surat Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu dari awal itu bicara tentang beragam nikmat. Itu makanya berkali-kali Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustai? Nah, di surat An-Nahl ini Ibu, salah satu nikmat yang disebutkan Allah adalah nikmat rumah. Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 80. Ya, apa kata Allah di An-Nahl 80? Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah telah menjadikan untukmu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Jadi salah satu nikmat yang disebutkan Allah di surat An-Nahl itu adalah nikmat rumah, tempat tinggal. Jadi rumah atau tempat tinggal itu bahagian dari nikmat Allah tu. Bahkan dulu Ibu ketika Nabi Adam hendak turun ke bumi ini, itu yang pertama Allah perintahkan tu. Nanti baca surat Taha 117 sampai 119. Di surat Taha 117 sampai 119 itu Allah ingatkan Nabi Adam dulu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Engkau kalau keluar dari surga ini kata Allah, engkau akan sampai ke bumi, di bumi engkau akan bersusah payah. Nah, salah satu kesusahan itu kata Allah, wa annaka latazma'u fiha wa la tadha. Di bumi engkau akan kepanasan. Karena di surga tidak ada panas. Ya, surga itu tidak ada matahari terbit. Kata Allah, kalau engkau ke bumi, engkau akan kepanasan. Nah, supaya engkau tidak kepanasan, maka bikin rumah. Itu makanya salah satu fungsi rumah itu menghindarkan kita dari panas dingin. Karena memang Allah sebut begitu dulu ke Nabi Adam, kalau engkau sampai ke bumi maka engkau akan kepanasan. Supaya tidak kepanasan, maka salah satu nikmat yang Allah berikan ke manusia, kemampuan dia untuk membangun rumah. Ada yang membangun dengan kulit-kulit binatang seperti kemah-kemah, ada yang membangun dengan kayu, ada yang membangun dengan batu seperti kita sekarang. Itu nikmat dari Allah. Dan menariknya Bapak Ibu,
di dalam Al-Quran kata rumah itu ada 3 sebutan. Ya, kata rumah itu dalam Al-Quran ada 3 sebutannya. Pertama, rumah itu disebut dengan bait. Bait, baiti, rumahku. Bait itu dari kata bata. Bata yabitu, artinya tempat bermalam. Makanya ibu kalau pergi haji ada mabit namanya ya. Mabit bermalam. Rumah disebut bait karena rumah itu memang tempat kita bermalam. Dan itu tidak hanya dimiliki oleh manusia, hingga hewan sekalipun. Nanti baca surah An-Nahl 68. Di An-Nahl 68 kata Allah, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. Allah memberikan wahyu kepada lebah agar membangun rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang tinggi. Jadi lebah punya rumah juga. Rumah lebah tu bahasa Arabnya buyut, jamak bait tadi, tempat bermalam. Dan di dalam Al-Quran Bapak Ibu, bait atau buyut jamaknya kadang digunakan untuk makna yang baik, kadang digunakan untuk makna yang tidak baik. Karena itu rumah juga begitu. Kalau rumah kita sebagai bait saja, bisa jadi rumah itu tidak baik. Coba nanti baca Al-Ankabut 41. Di Ankabut 41 kata Allah, inna auhanal buyut la baitul ankabut. Seburuk-buruk rumah, rumah laba-laba. Kata begitu ya. Seburuk-buruk rumah, sehina-hina rumah, auhanal buyut, itu la baitul ankabut, rumah laba-laba. Itu yang rumah yang paling buruk. Kenapa rumah laba-laba itu paling buruk Bapak Ibu? Satu, rumah laba-laba itu tidak seperti rumah yang lain. Kalau kita bangun rumah supaya tidak kepanasan, supaya tidak kehujanan. Kalau laba-laba bikin rumah, dia kepanasan juga, dia kehujanan juga. Itu maka buruk rumahnya itu. Yang kedua, rumah laba-laba itu orang bikin rumah ya supaya hidupnya jadi baik. Dengan rumah itu dia menjadi nyaman, tenang. Kalau laba-laba tak, dia bangun rumah untuk perangkap. Dia jadikan rumahnya perangkap. Itu buruknya rumah laba-laba itu. Dan yang paling buruk itu bukan rumahnya, penghuninya. Jadi laba-laba itu Ibu dalam dalam penelitian itu yang bangun rumah itu Ibu, itu laba-laba betina. Itu makanya ittakhazat baitan, yang membangun rumah tu yang betina. Yang jantan tu manuang-manuang saja Ibu. Jadi kalau ada apa-apa situ. Isteri ko lah payah bakarajo, nyo manuang-manuang saja. Mancing-mancing ke rajonyo tu apa tu laba-laba tu. Karena laba-laba jantan tu situ. Laba-laba jantan ko yung manuang-manuang saja Ibu, aduh kerajo loh. Damunya kerajo loh. Yang kerajo ko laba-laba betina tu makanya ittakhazat itu betina itu. Baca ayatnya tu, bukan ittakhaza, ittakhazat. Nah, yang jantan ko manuang-manuang saja, mencari isteri berkerajo. Lah sudah isteri ko berkerajo bambek rumah, anyo kawin lah. Kalau laba-laba jantan ko Pak. Ya kan? Rumah lah sudah, ayo kawin lah. Ayo kan, kok aduh apa situ, aduh apa aja laba-laba tu Pak. Nah, sudah tu kacaunya Pak, laba-laba ko. Lah sudah rumah, lah sudah kawin, yang betinho ko langsungnya gigit laki-laki itu mati langsung. Tu buruk laba-laba ko Ibu. Jadi untung awak jadi laba-laba Pak. Kau jadi laba-laba merasa yang dikunyah ibu-ibu kamu.
Jadi laba-laba betina kok nyobagak ibu, kuat. Bagak. Jadi suaminya tu gigi mati. Sampai mati ibu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang malajang apa saya kadang cik hari itu laba-laba betina lah tu. Kan ada ibu-ibu malajang apa saya tiap hari kerajanya. Itu laba-laba betina tu. Nah itu kenapa rumah laba-laba aku disebut rumah paling buruk. Kerana ala rumah tak selesai, awak bercakap panjang seberdua. Tu ada rumah tangga macam tu ibu. Rumah ketek bocor, ya kan? Awak bercakap saya suami si tiuk sebentar, ndak akur lah. Itu rumah bait. Karena bait tu bisa baik bisa buruk tu rumah tangga laba-laba. Rumah laba-laba disebut bait, la baitul angkabut. Karena rumah laba-laba tu buruk. Bukan hanya buruk fisiknya, buruk yang menghuni itu. Kena bercakap panjang saya. Suami isteri ndak akur. Itu bait ya. Yang kedua, rumah itu disebut dengan nuzul. Nuzul itu artinya tempat turun. Dari kata nazala. Nazala ku turun artinya. Kenapa rumah disebut nazal, nuzul? Karena tempat kita turun. Ibu kalau pergi bekerja dari mana turunnya? Rumah tadi bapak ibu ke sini dari mana? Turun rumah tu. Itu maka rumahku disebut tempat turun. Ya. Nah, dalam Al-Quran kata nuzul sama dengan baik tadi, bisa baik bisa buruk. Coba nanti baca surat Al-Kahfi ayat yang ke-102 di bagian akhirnya. Inna a'tadna jahannam lil kafirina nuzula. Kami jadikan jahanam itu bagi orang kafir rumah. Jadi jahanam itu rumah kata Allah bagi orang kafir. Nuzul namanya, berarti buruk tu. Tapi kalau Bapak Ibu baca Al-Kahfi 107-nya, setelah itu 107-nya Al-Kahfi, kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal saleh dijadikan surga Firdaus sebagai rumahnya. Nuzula, sama. Jadi kalau kata nuzul itu bisa baik, bisa buruk juga seperti bait tadi. Itu nama rumah yang kedua, nuzul namanya. Yang ketiga, rumah itu disebut dengan maskan atau masakin. Kenapa rumah disebut maskan atau masakin jamaknya? Maskan itu dari kata sakinah. Sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan. Rumah disebut masakin atau maskan karena rumah itu tempat kita mencari ketenangan. Kalau kita resah, gelisah, takut, panik, kacau di luar, pulanglah. Engkau akan mendapatkan ketenangan di maskan, masakin. Dan hebatnya Bapak Ibu, rumah yang maskan atau masakin untuk manusia itu di sorga. Coba nanti baca surat At-Taubah 72. Ya, At-Taubah 72. Wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibah. Jadi Allah janjikan surga dengan segala kenikmatannya. Di sana ada rumah-rumah yang baik. Jadi rumah di surga itu disebut masakin. Tempat kita menemukan ketenangan yang sejati. Rumah di surga. Nah Bapak Ibu, sebenarnya rumah di surga itu bisa kita ciptakan di dunia. Karena Allah sudah menyebutkan ciri-ciri rumah di sorga. Seperti apa karakter rumah di sorga, Allah sebutkan supaya kita membangun rumah itu seperti itu pula, walaupun fisiknya tidak seperti di sorga. Coba kita perhatikan surah Al-Hijr ayat 45 sampai 48. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadikan rumahnya sorga, masakin, ini ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri rumah yang seperti rumah di sorga? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang takwa itu kata Allah di sorga
yang di sorga itu dipenuhi dengan mata air, air-air yang banyak. Jadi memang ciri rumah yang indah tu Pak Ibu, yang seperti rumah di sorga tu, memang banyak air di situ. Itu ciri-cirinya tu. Tu maka rumah orang kaya kau banyak air dalamnya Pak Ibu. Kalau rumah orang kaya kan mancur ke rumah dia nak. Setiap kamar ada air kan. Di depan air, di belakang air, ada kolam renang begitu, tanda rumah orang kaya tu Pak Ibu. Rumah orang sanang air banyak, situ air banyak. Kalau rumah orang miskin, air minum siapa ya? Itu. Jadi kan air tampik mandi, tampik kol ya. Dulu di kampung Pak Ibu, di kampung rumah orang kan tak ada kamar mandi. Orang mandi betang air. Karena rumah di kampung situ. Jadi air itu tanda kemewahan tu. Jadi kalau banyak air di rumah ibu, tu tandalah mewah hidup tu. Itulah seperti surga tu. Kalau banyak air, setiap sudut ada air di rumah tu. Coba ibu kalau mati air kat seminggu. Oh, bedo pak. Seminggu saya mati air bedo tu mah. Jadi seminggu boleh 2 hari saya lah. Pas hari saya lah panjang tu. Tu makanya di surga tu air standarnya. Lalu kata Allah, udkhuluha bisalamin amin. Masuklah kamu ke dalamnya dengan damai dan aman. Kau tanda rumah surga ibu ya. Tanda rumah di surga tu kalau masuk ke dalamnya damai. Salam. Jadi kalau ada apa-apa tiba di rumah damai hatinya terasa, tu rumahnya surga tu. Tu masakin nama tu. Maskan. Kalau ada apa-apa kau tak damainya rumah ibu. Sasak ngok tiba rumah. Tu makanya tunggu malam pulang lu. Lalu ibu barunya pulang. Aku pulangnya siang, pokoknya mandi saja tu sampai kelapau leh. Ada rumah situ tu ibu. Padahal rumahnya rancak. Mewah rumahnya ibu, cuma tak betah karena tak ada salam, tak ada damai di situ. Tak ada rasa aman di rumah tu. Tu makanya ibu-ibu kalau kami pulang jangan memalak panjang saya ke raja. Kadang ada ibu-ibu kau asal pulang pak nyopalak panjang saya apa. Sehingga tak damai kami pulang ibu, tak tenang kami pulang. Awak kalau menghadapi tukang palak kau sasak angok apa? Itu. Ada ibu-ibu kau pak, alun duduk le pak, lanjut tagih pak. Akan nak amu macam tu lah tu. Makanya ibu Khadijah tu itu kalau Nabi pulang nak ada tanya-tanya oleh ibu pulang makan, tak lalu itu dulu. Tak ada tanya-tanya lo dari mana tadi, lambat pulang, manyo tu tak ada lah tu. Ada lah tu. Sehingga Nabi kalau pulang tu salam damai, tenang, aman begitu. Jadi kalau bapak-bapak lah merasakan rumah seperti itu, asal masuk ke rumah tu damai terasa, tenang. Tu maskan tu. Tu ciri rumah di surga begitu. Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah kamu ke dalamnya dengan damai dan aman. Menciptakan rumah seperti ini tidak mudah Pak Ibu. Karena di rumah tu kadang awak anak-anak bertangka, suami isteri bertangka, tidak ada kedamaian di rumah tu Pak. Maka banyak orang kayu pakai diskotik, naik klub sampai pagi karena rumahnya tidak kedamaian, tidak ada situ Pak. Kalau rumahnya itu salam, amin, dia tidak akan ke mana-mana tu Pak Ibu. Ya. Itu penting menjadikan rumah seperti itu tu Pak. Makanya Pak yang ke diskotik tu Pak, itu dah orang miskin tu Pak, orang kaya tu Pak. Yang ke naik kelab, yang ke tampil hiburan malam tu dah orang miskin, orang kaya tu Pak. Yang rumahnya pasti rancak-rancak tu Pak. Cuman rumahnya tidak maskan. Mungkin buyut saja atau mungkin nuzul saja. Tidak jadi sumber ketenangan rumah tu Pak. Sehingga lebih betah di lapau duduk berjam-jam. Ada bapak-bapak kok lebih betah di lapau main domino berjam-jam sampai tengah malam daripada di rumahnya yang rancak tu. Ya. Kerana rumah tidak menjadi sumber kedamaian, tidak menjadi ketenangan. Ini penting juga nih ibu-ibu ya, untuk kita menjadikan rumah tu memang damai, tenang. Ya memang tu rahasia kenapa ibu-ibu disuruh di rumah. Kata Allah, wahai para perempuan kalian di rumah. Baku ibu disuruh di rumah, itu nanti baca di surat Al-Ahzab 33 itu. Perempuan disuruh di rumah oleh Allah supaya rumahku beres. Tampek lalu barasi, lantai barasi. Memang Allah suruh begitu supaya kami pulang nyaman, tenang, damai. Kami pulang
bakecang sadonya. Tampil lalu cu jerumun bentuknya. Tu jerumun ke ibu. Ya tu. Itu dak do damai kami di rumah tu bekul tu. Ni penting tu ibu-ibu ni. Yang kedua, wa nazaqna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Kami cabut dari dada penghuni sorga itu kebencian, kemarahan, pertengkaran hingga mereka akur di dalamnya. Jadi di sorga tu nanti ibu tak ada orang bertangkar ibu. Orang bertangkar tak ada, orang bercakap tak ada berbantah-bantah tak ada. Nah, rumah yang seperti itu di dunia bisa kita bikin. Apa cirinya? Pokoknya asal masuk ke rumah tu tak ada pertengkaran. Kalau di rumah tu tak ada pertengkaran, tu rumah ibu sorga tu maskan tu. Karena ada di rumah tu memang bertangkar panjang saya waktu ibu. Hal-hal sepele bertangkar aja. Ya kadang ya ibu-ibu kau memang yang tak patut jadi masalah aja. Ya tu. Maka Bapak Ibu kalau di rumah tu hindari bertengkar. Walaupun ibu betul, tapi apa tak menerima lo, hindari pertengkaran. Karena pertengkaran tu membuat rumah tu tak nyaman dihuni. Ya. Jangan biasakan ibu bertengkar. Ya. Ibu kasih saran aja ke apa tu, kalau mau dia terima, alhamdulillah, kalau tak salah dia bertengkar. Ya. Misalnya ibu apa ambil auto. Itu ibu agi saran tu. Pak, kamari wak lalu tu orang beralik situ beko macet beko. Kalau tak terimanya untuk saya boleh. Duduk salah situ dah baal. Nah tu kayak situ jauh kan. Ibu jangan bertengkar aja leh. Tanah duduk salah. Kiranya ya macet. Dah sangkui auto kau nak berjalan leh. Jangan bertengkar je boleh. Tak ni kecil tadi. Tak. Sebab kalau bertengkar aku ibu tak nyaman nak berdua kali ibu. Ya. Kasuran juga kecil apa memakak saya kawan turun salah leh. Itu ya. Dia kan jadi bersalah beko tu. Nah betul. Nah makanya awak di rumah aku Pak hindari bertangkar-tangkar tu. Kau ada sampah, you buat angkek salah. Jadi ibu, iku baru disapu baru kau kecang lah langsung. Angkek saya sapu saya balik. Ya cerita. Apa cerita lo? Ya kan? Kalau disapu di ibu, jangan dibantah lo sapu ibu tu antok saya. Karena ada ibu kau sebagian yang rewel Pak. Ya kan? Tak ada yang batu adanya lo Pak. Salah saya keraja wak sador ini. Apa jangan dibantah aja, bertangkar tu tak mula tu. Hindari pertengkaran di rumah. Karena kalau ingin seperti sorga rumah kita, bertengkar tu kuncinya. Jangan. Kalaupun ibu betul, tinggalkan bertengkar. Apa betul, tinggalkan bertengkar. Ya. Sama kau berlaku untuk apa-apa kayak itu ibu lo kau, samanya kau. Ya tu. Tapi yang banyak ibu, kami kadang sekalimat mengecek ibu 2 jam tak sudah-sudah lah. Iya. Perhatikanlah ibu contoh Pak. Ya, sejam mau ngeceknya Pak. Apa sampai sekalimat mau ngecek 2 jam sampai ke kamar mandi ya tak berhenti loh. Ya tu. Ya. Kurangilah bertengkar tu ibu. Kalau ingin rumah ibu seperti sorga, jangan ada gilin, jangan ada pertengkaran. Nyo kalau bertengkar aku ibu rancak-rancak rumah, mewah-mewah rumah, rasa dalam api ikut ibu. Ndak betah di rumah tu ibu. Kamaka duduk, kamaka maduk lah. Angik sadonya. Ya, itulah rumah di sorga begitu. Makanya penduduk sorga sebelum masuk ke sorga ke rumahnya dicabut dulu gilin. Gilin tu bertangkar, bersengketa, bertikai, tak ada lagi. Itu makanya orang di sorga tu nanti ibu itu seperti upin ipin saja. Kalau yang cik mengecek, kecek yang cik betul lah. Itulah. Begitulah orang di sorga tu Pak. Tak ada tangka-tangka lah ibu ya. Jadi ibu paham ibu ya, jangan bertangkar-tangkar aja leh. Ya pokoknya asal ada perbedaan pendapat, ibu mengalah. Apa betul lo kalau ada beda ibu mengalah siapa leh. Jangan bertangkar aja. Ya. Nah, nya orang bercari ibu bertangkar tu. Ya, kalau tak bertangkar bercari misalnya ibunya bedang dia pakak kau tea kau macam. Tiba antok saya. Tu nya berhenti seorang situ mah. Ya. Tapi kalau ibu jawe, itu dah pekal itu. Dulu Nabi Adam tu ibu,
Itu makuk berpisah turun ke bumi ku ibu. Nabi Adam turun di Sri Lanka tu, Siti Hawa turun di Jeddah. Jauh pisahnya tu ibu. Itu dek bertengkar tu ibu. Bertengkar di sorga tu Adam dan Hawa. Dulu kan kata Allah, Adam, jangan dakik-dakik ke pohon kau ndak. Hati bola setan ke Siti Hawa. Iko sejarah khuldi ko nya. Kalau ndak kau makan, iko ndak kelamur siko lo. Suruhlah udah kau makan. Ayolah si Hawa dia gosok-gosok udah tadi. Dah makan salah dah seketik dah bahala. Tapi ndak boleh lah, ndak bahas seketik cuba lah. Kau ndak lamuk siko iko lo. Adik Nabi Adam ke yo lo dah dek sayang di orang rumah, dek gili-gili ibu ke. Ada makan. Kata Tuhan, alam anhakuma antilkuma syajarah. Kan sudah larang tadi, kenapa kau makan? Mesti keluar. Kata Nabi Adam ke Hawa, ndak cek den dan kecen ke kau tadi. Dan kecen ke kau tadi ndak jadi kau yo cek kau. Kecik Siti Hawa, mangalo den udah salahannya. Den magi sarannya udah malaluannya. Itu ya. Cakap. Akhirnya dipisah. Nyo bercakap ke ibu, makuk dipisah supaya muncul kerinduan balik. Ya kalau apa cakap ke ibu pisah lo. Nyo rindu iku balik tu. Namaku Nabi Adam terpisah je Siti Hawa tu. Lama terpisah tu. Di padang Arafah lah bersobok. Makuk Arafah nama itu. Mengenal kembali. Dari jauh Adam nampak sosok berasa-rasa kenal. Di Siti Hawa nampak lo sosok rasa-rasa kenal. Nabi Adam celik-celik jauh cek Nabi Adam. Kau bantu-bantu dedek Hawa. Kayak Siti Hawa cek tu lo kau bantu abang Adam ke ada. Mendakik kiranya yo dah kiranya ya. Makok tertumpahlah sayang balik tu makok Jabal Rahmah namanya tu. Bukit kasih sayang. Jadi bapak ibu kau bercakap, kau bertangkanya, berpisah lalu sebentar. Pai di rumah dulu. Hanya beku rindu balik tu pak. Rindu pulang balik, pulang. Jangan bertangkap pak. Apa kalau pai di rumah tu jangan bertangkap-tangkap, pai saya. Jangan apa mengecek, dia nak pulang lah, ibat kata kau lah tu. Atau pak pai. Tu 3 hari mencogok pulang kecek ibu antung dak pulang ya. Pulang jadinya ya. Anca apa antuk saya pai saya lah. Tu beko pulang saya dah pak lah tu. Nya rindu balik beko tu mah. Jadi apa kalau pai di rumah tu dak ngecek-ngecek lah. Beko paling 2 hari paling lamanya tu. Nya telefon dia anak tu mah. Pa di mana apa kau? Apa di luar. Pulang lah lain. Malam dia aja. Tu tantu amaknya nyuruh tu pak. Pulang lepas deh. Ya. Tapi kok lah 2 hari lebih ndak je telefon dia anak tu pulang salah pak lek aja ndak kena telefon di buk dia tu baru mati. Baru jadi gelandangan mereka ancak pulang salah tu ya. Nah jadi kata Allah begitu, hindari pertengkaran di rumah. Karena kalau bertengkar rumah tidak jadi maskan. Penduduk sorga kenapa rumahnya maskan? Orang bertengkar tidak ada di sana. Ya berikutnya kata Allah, ala sururin mutaqabilin. Mereka duduk saling berhadapan di rumah itu. Ini penting Ibu ya. Awak kalau sampai di rumah tu Ibu, duduklah berhadap-hadapan. Berhadapan jo anak, berhadapan jo isteri, jo suami. Ibu kalau kami pulang, jangan jo ape jo ibu. Iko kami pulang dak nyu calik awak lupa, nyu asyik semedeko. Kalau lah pulang kami ibu campak nape ibu lo? Tu duduk maduk ke kami. Itu tu. Alai ka makan, ka minum, itu maduk ke kami. Itu penghuni surga begitu, mutaqabilin, berhadap-hadapan. Kini kok pak makok renten rumah tangga aku berantakan pak, kerana komunikasi kau tak jalan deh pak. Awak lebih dakik jurang jauh yang tak awak nampak. Orang yang dimungku awak terasa jauh rasanya pak. Ya. Orang yang tak nampak dakik je awak. Berjam-jam waktu untuk mereka. Orang yang di depan mungku awak pak jauh terasa. Ya. Makanya mutakabilin ku penting. Dulu pak ibu, awak kalau makan bersama pak. Di kampung lupa tak boleh makan sorang-sorang. Tak boleh makan sorang-sorang pak. Batunggu sado pulang baru makan. Kalau ada yang pulang, su cari tu ang carinya di mana. Ala sadonya berkumpul baru makan bakuliliang makan tu pak. Tu saling berabuk tu pak. Nikmat makan pak terasa awak badu sanak ko terasa akrabnya jo makan bersama ko. Makan bersama ko kunci keakraban pak ibu. Kini rumah tangga makuk banyak berantakan, rumah tak terasa di sorga. Suami pulang makan surang, ibu makan pusurang, anak makan surang-surang saja.
Jarang-jarang wak makan bersama di rumah tu kini pak, dik kesibukan mungkin katanya. Itu rumah aku ndak nyaman tu pak. Makanya Nabi itu ibu, Nabi itu kalau makan itu Aisyah kalau ada makanan ditunggu Nabi pulang tu ibu. Aisyah tu ibu kalau ada makanan bertunggu Nabi pulang lu baru makan. Tak pernah Aisyah makan surang tu. Tu maka ibu kalau sudah masak tu tunggulah kami lu. Kadang ibu lah sudah masak makan saya langsung. Kami makan siso ibu saya dah amu dah tu. Tunggu kami pulang dulu. Nabi kalau makan macam tu dengan isterinya ibu. Makanya kata Nabi, kalau kamu makan jangan cuci tangan sebelum jilat tanganmu atau dijilatkan orang. Itu yang Aisyah tanya, dijilatkan orang tu apa maksudnya tu? Kata Aisyah, Nabi kalau makan dengan istrinya, dengan saya, itu tangan saya sering dijilat Nabi itu. Betul ibu sudah makan, tangan istriku berjilat pak. Ibu cubalah. Oh, romantis ibu. Kalau sampel lah jari ibu ku dijilat apa sudah makan tu, aduh apalagi apa endak bagi gigi tu alah. Bedo rasa tu ibu itu. Ibu cubalah. Ustaz lah pernah mencuba Ustaz. Adun je lah itu. Tapi itu sudah Nabi begitu. Tapi ibu jangan kerancak-rancaan lo. Satiuk sudah makan pak. Itu ya. Sunnah pak. Apa tak menangah hadis tu lo tak tahu ni lo. Jangan berang je ibu. Oh, gilo kau aja. Jari kau lo kan jilat ni ya. Nah, tapi begitu deh ibu. Jadi duduk bersama berhadap-hadapan kau penting. Makanya pak awak kalau lah pulang pak, duduk jo anak kau, dengar cerita anak kau manga di sekolah tadi. Itu penting tu pak. Iya sama pak, ambo pagi-pagi pulang malam ceramah maja. Pulang ya tanyalah Casey dulu, tadi kejadian tadi. Jo banyak nak kerja cerita tu pak. Tu berhadap-hadapan tu penting, mutakabilin. Saling mendengar cerita. Ibu lah seharian di rumah menunggu awak tu pak. Atau tiba di rumah langsung selalu. Padahal ceritanya banyak. Apalagi ibu konyo wajib mengecek 20,000 kata sehari pak. Kalau tak pakai 20,000 le pak. Muatui baru tak mau lalu kata kalau pak harus mengecek 20,000 kata mah. Nak betul. Maka mutakabilin ko penting ya. Lalu kata Allah, la yamassuhum fiha nasabun. Ciri rumah itu rumah surga kata Allah, kalau mereka masuk ke rumah itu hilang capek dan lelah. Masalah apa? Hilang capek dan lelah. Itu penting tu ibu-ibu. Awak kalau pulang latih, awak makok pulang kau dek latih pak. Tiba di rumah aja bertambah capek, bertambah latih kami ibu. Hilang lelah kami. Tu maka Khadijah kalau pulang Nabi itu ibu disambut tu. Disambut dengan senyum. Ibu kalau kami pulang ibu sambut di muka pintu. Assalamualaikum pak. Alhamdulillah lah pulang apa. Ambian bang kitasnya, bukan sepatunya, ambian bajunya. Itu hilang latih kami tu ibu. Barayu ibu minta piti keluar beko tu mah. You dompet-dompet kami ambillah sadonya, dak betul. Emang betul lah ibu. Karena rumah kau kata Allah ciri rumah surga itu hilang capek dan lelah kalau masuk. Jangan bertambah latih kami tiba di rumah tu. Yang hebat tu ibu, kalau kami banyak masalah di luar rumah, pulang bersobok je ibu di rumah hilang masalah tu sadonya. Tu baru maskan tu. Baru sakinah nama tu. Kadang apa-apa kau ndak ada masalah di luar, lo pulang sabalai masalah di rumah. Itu ndak maskan nama tu. Ya. Kadang ada ibu ko pak ndak sumber ketenangan pak, sumber masalah. Makanya ada apa-apa ko cerita ibu ya yo tidak lah ko cerita. Jadi apa konyo yo bana hebat istrinya ibu. Saking hebatnya istrinya ko ibu hanya lataan foto istri ko di HP-nya. Jadi di kantu ibu asado masalah, sagadang-gadang masalah, langsungnya calik foto istrinya ko. Tanangnya pak. Bisu ada je masalah lain, calik foto isteri balik tanang. Begitulah tu. Jadi ada kawan kepo, pak apa isteri apa hebat mah batu. Satio ada masalah pak calik foto ibu tanang apa. Ayo dia ang dan yo citu dan batu.
Dan segadang-gadang masalah sadang cali foto orang rumah ko tanang dan bakau itu ikut yang paling kadang masalah ha. Kalau ada masalah karan ketik hilang tak? Ah ya itulah. Ikut yang paling kadang masalah. Itu mako hilang sado tu mako yang paling kadang aja. Nah jadi begitu Bapak ya. Ajan ibu cerita. Ajan ibu cerita. Dan kami tidak latih di rumah. Yang benar itu kami latih di rumah hilang latih. Kata Allah begitu. Rumah di sorga tu yang sebut maskan tadi la yamassuhum fiha nasab, hilang capek dan lelah. Itulah. Tu makanya pubik jari ya. Itu awak kalau sobok jo anak jo isteri timbul di rumah hilang jari adanya ibu. Hilang latih itu yang maskan tu. Bisa kita bikin rumah begitu bisa. Nah yang terakhir kata Allah wa ma hum minha bimukhrajin. Ciri rumah di sorga itu kalau mereka masuk ke rumahnya tidak ada lagi keinginan keluar dari rumah itu. Itu tanda rumah ibu sorga itu. Kalau lah masuk suami ibu ke rumah tidak amunya keluar lagi. Disuruh pun main tidak amunya loh. Itu pasti rumah ibu sorga itu. Tapi tiap sebantasnya apa aku keluarnya rumah ibu ke rumah sorga. Rumah sorga itu kalau masuk suami ibu ke rumah itu tidak niunya keluar lagi. Tidak ada tampik yang paling nyaman kecuali rumahnya. Karena banyak apa-apa kau tampik lainnya cari tempat hiburan lah, ke kafe lah. Coba lah cari mereka di kafe-kafe, banyak di kafe-kafe itu apa-apa nongkrong tuh. Kenapa dia keluar dari rumahnya? Karena rumahnya tidak seperti rumah surga. Nah itulah rumah yang harusnya Bapak Ibu bangun di rumah. Bukan fisiknya, tapi sifat-sifat rumah tadi. Kalau ingin Bapak Ibu menjadikan rumahnya seperti surga. Nah terakhir Ibu saya percepat aja ya. Bagaimana agak 5 menit. Bagaimana menjadikan rumah itu seperti surga? Pertama itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, perbanyaklah sholat sunat di rumah. Kata Nabi begitu. Ij'alu min salatikum fi buyutikum la tattakhizunaha qubura. Perbanyak sholat sunat di rumahmu, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan itu sempit, gelap, pengap, sesak. Supaya rumahmu tidak seperti kuburan, kata Nabi, jadikan sebagian sholat sunat di rumahmu. Makanya duha di rumah, yang tahajud, itu cara membuat rumah seperti surga, kata Nabi. Yang kedua, dalam hadis Ibnu Mas'ud, hadis At-Tabrani, perbanyak membaca Al-Baqarah di rumah. Kata Nabi, iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum fa inna syaitan la yadkhulul baitan tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan tidak akan memasuki rumah yang di situ orang membaca surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah itu dilantunkan Al-Baqarah sering, setan tidak akan masuk karena setan membuat penghuni rumah itu sesat. Nah, maka ibu perbanyaklah baca Al-Baqarah. Yang ketiga, jangan nyalakan api di rumah kita ketika kita tidur. Apa kata Nabi? La tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Hadis At-Tirmizi. Jangan nyalakan api di rumahmu ketika tidur. Sahabat bertanya, apa maksud menyalakan api ketika tidur ya Rasulullah? Jangan kau bawa harta haram ke dalam rumahmu. Karena harta haram itu api yang kau nyalakan di rumahmu. Jadi kalau ada orang rumahnya mewah, gagah, tapi tidak betah di rumah karena api menyala di rumah itu. Mungkin rumahnya api yang terbangun di rumah itu. Mungkin tonggaknya dari api, lantai dari api, atap dari api. Gimana kita itu? Aspalnya bungkui pula, basi nyelipin pula. Maka kata Nabi, jangan kau nyalakan api di rumahmu. Apalagi ketika tidur, jangan bawa harta haram katanya. Karena harta haram itu api yang menyala di rumah kita. Atau masuk rumah dan bertahan. Nah yang terakhir kata Nabi dalam hadis ya riwayat At-Tabrani, perbanyaklah istighfar di rumah kita. Aksirul istighfar fi buyutikum, perbanyak istighfar di rumahmu. Dengan begitu rumah kita akan seperti maskan di surga tadi. Nah itu ya yang pokok antara tadi. Satu, perbanyak sholat sunat di rumah. Itu makanya kata Nabi sebaik-baik sholat di rumah kecuali yang wajib. Itu salah satu rahasia itu. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran terutama surah Al-Baqarah ya. Nah yang ketiga, jangan nyalakan api, jangan bawa harta haram ke rumah kita.
Makanya ibu-ibu kalau pak pagi piti tanya dulu pak leh halal pak. Tanya dulu. Jadi beli pik langsung. Oh berangnya pak, berangnya Ustaz. Dia kau nanti lah sih itu caknya. Anda pak tak udah selesai itu box lah. Ya, yang terakhir perbanyak istighfar. Dengan begitulah rumah kita akan seperti rumah di surga. Nah begitulah bapak ibu-ibu ya. Ibu, dah paham ya? Bapak tolong pulang kami sambung nih. Ya, supaya kami kok hilang latih kami ya. Kadang ibu-ibu ketika pengantin baru saya sambung dulu, ketika baru-baru sambung kami dulu. Enggak, lah pensiun cukup kok enggak boleh. Pulang-pulang lah, enggak lah, ya ada pulang aja. Ibu sambung aja lah, walaupun mau deko bagi kami. Nah, lebih kurang mohon maaf ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.